slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez gabung Gresini, Enea Bastianini niat kabur dari Ducati. Kedatangan Marc Marquez ke Gresini Racing di MotoGP 2024 membuat posisi Enea Bastianini di Ducati semakin tidak nyaman. Enea Bastianini yang sudah terganggu oleh Jorge Martin selama setahun belakangan, merasa posisinya di tim pabrikan Ducati semakin sulit dengan hadirnya Marc Marquez. Apalagi Sporting Director tim Borgo Panigale, Paolo Ciabatti, sudah memasukkan nama Marc Marquez sebagai salah satu kandidat pembalap tim pabrikan di samping Pecco Bagnaia. The Beast pun mau tak mau harus mulai ancang-ancang untuk menyelamatkan karirnya di MotoGP. Sebenarnya jika digeser pun oleh Marquez ataupun Martin, Bastianini masih bisa tetap balapan di tim satelit seperti Pramac Racing. Tentu Ducati masih sangat ingin mempertahankan pembalap berkualitas seperti Bastianini, meski berada di tim satelit. Namun tampaknya hal itu bukan sesuatu yang diinginkan Bestia, sehingga ia pun melirik pabrikan selain Ducati. Pabrikan KTM adalah incaran utama pembalap Italia ini dan manajer pribadi sang pembalap, Carlo Pernat. KTM adalah sebuah kesempatan bagi kami, ungkap Pernat, dilansir dari Speedweek. Bahkan mantan manajer Valentino Rossi itu mengklaim sudah ada senggolan-senggolan kecil antara pihaknya dengan salah satu figur penting KTM. Pete Bearer sebagai bos KTM Motorsport pun tidak menutup pintu untuk pembalap sekelas Bastianini untuk 2025 mendatang. Hasil pada paruh awal MotoGP 2024 akan menjadi penentu penting dalam kiprah Bastianini sebagai pembalap Ducati. Jika ia mampu meyakinkan bos-bos Ducati dengan performanya, maka ia akan melenggang mulus mempertahankan kursinya. Namun jika sebaliknya, maka Martin dan Marquez akan memperebutkan kursi panas tersebut untuk MotoGP 2025 mendatang. Ducati pertimbangkan promosi Marc Marquez ke tim pabrikan. Tim satelit Gresini Racing secara mengejutkan mendapatkan tanda tangan Marc Marquez untuk mengarungi Grand Prix MotoGP 2024. Hal tersebut dinilai akan membuat dominasi Ducati semakin sulit tergoyahkan. Marc Marquez sendiri telah melakukan debutnya di tes MotoGP Valencia dengan menggunakan motor balap Desmosedici GP23. Hasilnya pun terbilang cukup positif, di mana ia mampu menempati posisi keempat. Bos Ducati Paolo Ciabatti mengatakan bahwa pihaknya bisa saja mempromosikan Marc Marquez ke tim pabrikan pada MotoGP 2025. Namun mantan pembalap Repsol Honda tersebut wajib memperlihatkan penampilan maksimal sepanjang musim depan. Karena kami belum menentukan pembalap untuk musim 2025, saya katakan Marc akan menjadi salah satu kandidat tim pabrikan, kata Ciabatti seperti dikutip Tempo dari Motosan hari ini, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Sementara itu CEO Ducati Claudio Domenicali memberikan tanggapannya soal kedatangan Marc Marquez pada MotoGP 2024. Dirinya menyambut positif kepindahan sang pembalap dari tim pabrikan Honda ke tim satelit Gresini Racing. Marc akan membuat kami lebih berkembang. 7 juara kami yang lain sudah mulai mempelajari cara mengemudinya. Itu akan menjadi penyemangat, sebuah contoh, kata dia masih dikutip dari Motosan. Selain Marc Marquez, tim pabrikan Ducati Lenovo Team juga dikaitkan dengan Jorge Martin, prima Pramac Racing, mengingat pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut mampu memberikan perlawanan dalam perebutan gelar MotoGP 2023. Jorge Martin mampu berjuang sampai akhir dalam persaingannya dengan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Sayangnya, dia harus kalah dalam perebutan tersebut setelah terjatuh di MotoGP Valencia 2023. Ketika kami memilih Jorge, itu karena kami yakin akan kemampuannya dan kami pikir dia bisa menjadi juara dunia. Terkadang saya sedih mendengar pendapat dari orang-orang yang mengatakan bahwa Ducati tidak ingin Martin menang, ujar Ciabatti. Motor Yamaha MotoGP lebih baik, sangat beda dengan Suzuki. Rins pindah ke LCR Honda pada 2023 setelah berpisah dengan Suzuki, yang dibelanya sejak debutnya di MotoGP 2017.
Meskipun memenangi satu-satunya Grand Prix untuk Honda pada 2023 di Austin, Rins merasa tidak dihargai oleh tim asal Jepang tersebut. Ia pun memutuskan kontrak yang mestinya berlaku 2 tahun dan menyambut pinangan Yamaha. Setelah menjalani operasi kedua pada kakinya yang patah usai insiden MotoGP Italia, Rins kembali beraksi di GP Valencia akhir pekan lalu dan dilanjutkan tes pasca musim, Selasa, tanggal 28 November tahun 2023, dengan Yamaha. Rins menyelesaikan 54 lap dengan M1 dan berada di urutan ke-19, terpaut 1,3 detik dari posisi terdepan, Maverick Vinales. Transisinya ke Yamaha selalu dianggap sebagai mudah karena M1 dan Suzuki GSX-RR yang ia kendarai sebelumnya menggunakan mesin 4 silinder segaris, karena itu, memiliki karakteristik pengendalian yang serupa. Ini adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki, kata Rins. Saya bisa masuk ke tikungan dengan lebih banyak rem depan, ini bagus karena kami bisa menambah sedikit waktu putaran. Menjelaskan bagaimana tes pertamanya dengan Yamaha, ia menambahkan, sangat bagus, saya merasa cukup nyaman dengan motornya. Kami membagi hari itu dengan 2 cara. Di pagi hari, mereka memberi saya setup Fabio Quartararo dari balapan dan itu hanya putaran di atas motor untuk menemukan posisi dengan setang, pijakan kaki, dan semuanya. Kemudian pada sore hari, kami banyak fokus untuk melakukan putaran, menguji fairing baru. Yamaha membawa 2 fairing, dan sejauh yang saya tahu, salah satunya bekerja lebih baik daripada yang standar. Jadi, ya, saya cukup senang dengan tes ini secara keseluruhan. Rins mengatakan bahwa M1 cukup mulus, lebih dari yang diharapkan. Sementara, ia percaya bahwa perbedaan terbesar saat ini antara motor segaris 4 dan V4 terletak pada aerodinamika motor. Ya, maksud saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau mesin inline 4, saya pikir ini bukan perbedaan terbesar pada motor, katanya. Saat ini, perbedaan terbesar adalah sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik, karena dengan pengalaman saya dengan motor lain, atau misalnya dengan Yamaha, dalam tes pagi ini saya berkendara dengan fairing standar dan dengan kondisi angin, saya mengalami banyak wheelie. Kami beralih ke fairing yang lain, saya merasa lebih sedikit wheelie dan lebih banyak berbelok. Jadi, saya rasa perbedaannya terletak pada gearnya. Bela Repsol Honda, Luca Marini ingin buktikan setara dengan Francesco Bagnaia dan lebih unggul dari Marc Marquez. Luca Marini beralasan pindah ke Repsol Honda karena ingin membuktikan diri setara dengan Francesco Bagnaia. Apalagi, dia kini berada di tim pabrikan, sama seperti sang rekan satu akademi di Ducati Lenovo. Di saat semua pembalap ingin pindah ke Ducati, Marini justru berbuat sebaliknya. Dia meninggalkan motor terkuat di MotoGP demi bisa bergabung dengan tim pabrikan Honda, yang sedang menjalani masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Namun, rider asal Italia itu menunjukkan tanda-tanda positif dalam penampilan pertamanya dengan Repsol Honda di tes pasca musim Valencia pada awal pekan lalu. Dia berada di posisi 10 dengan selisih 0,703 detik dari catatan waktu tercepat yang dibuat rider Aprilia Racing, Maverick Vinales. Marini percaya dirinya adalah pembalap yang kuat, oleh karena itu, adik Valentino Rossi tersebut ingin membuktikan diri bisa sehebat Pecco Bagnaia. Pasalnya, di tim independen Ducati, Muni VR46 Racing Team, dia tak mendapatkan dukungan maksimal dari pihak pabrikan. Hal itu terjadi karena Marini kalah dari segi hasil oleh Bagnaia dan Jorge Martin. Saya merasa seperti pembalap yang kuat, saya ingin setara dengan Pecco dan Martin untuk membuktikan kemampuan saya di lintasan. Tapi semuanya terkait dengan hasil, semakin tinggi Anda di klasifikasi, semakin banyak Ducati membantu Anda, kata Marini. Tahun ini, karena nasib buruk dan juga kesalahan saya belum finish di tempat yang saya inginkan, finish di 5 besar pasti menjadi hasil yang penting, tambah pria berusia 26 tahun itu. Sebagai informasi, Marini finish di posisi 8 dalam klasemen akhir MotoGP 2023 dengan torehan 201 poin yang merupakan pencapaian terbaiknya di kelas utama sejak promosi pada 2021. Sepanjang musim ini, dia mengemas 2 pole position, 2 podium balapan utama dan 4 podium sprint. Di MotoGP 2024,
Marini akan mendampingi Joan Mir di tim Repsol Honda. Patut dinanti seperti apa kiprah pembalap bernomor motor 10 itu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.